Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ini di Football United. Update terbaru ya. Ini beberapa saat yang lalu, setelah sebelumnya gue bikin review ngobrolin tentang suksesnya tim nasional Indonesia memperoleh medali emas. Kali ini kembali lagi ke Manchester United. Update terkait dengan proses penjualan Manchester United Qatar. Sheikh Jassim memberikan penawaran final, penawaran terakhir ya, take it or leave it, ambil atau tinggalkan untuk Manchester United. Dan ditulis ini di Daily Mail ya, bilioner dari Qatar ini berharap untuk bisa mengalahkan di kompetisi mendapatkan Manchester United, mengalahkan Sir Jim Ratcliffe ya, dengan tawaran terakhirnya ini dikabarkan oleh Mike Keegan. Oke, ada apa sebenarnya? Jadi Sheikh Jassim ini berharap untuk bisa memenangkan, artinya men-take over Manchester United dari keluarga Glazer. Walaupun demikian, nah ini yang menarik adalah tawaran atau valuasi dari bilioner Qatar ini masih di bawah rivalnya, Sir Jim Ratcliffe. Sebenarnya ada harapan atau diperkirakan ya, kalau penawar yang akan dipilih ya oleh klub ini terjadi pekan lalu. Tapi kayaknya Rain Group ataupun Glazer masih memberikan waktu kepada Qatar. Dan memang pekan lalu kan setelah Sir Jim Ratcliffe memberikan tawaran yang menurut gue tawarannya smart ya. Gue sebenarnya gue kan sudah sering bilang kalau gue inginnya Manchester United bebas hutang dan bebas Glazer. Tapi cara yang dilakukan oleh Ineos Sir Jim Ratcliffe ini smart. Mereka tahu mereka mungkin kalau head to head dengan tawarannya Qatar, mungkin ada kemungkinan mereka kalah sehingga mereka mencari jalan lain ya kan. Lalu mereka melihat Joel dan juga Avram Glazer ini nampaknya belum ingin melepas kepemilikan di Manchester United, berbeda dengan saudara-saudaranya lain Glazer, ya kan, di mana ada beberapa, gua nggak tahu ada berapa orang ya, ada kayak 4 orang, 5 orang gitulah yang setuju untuk melepas. Nah, Sir Jim Ratcliffe dalam tanda kutip bermain di sana nih dengan memberikan kesempatan bagi Joel dan juga Avram tetap memiliki minoritas ya, artinya sama minoritas di Manchester United, kepemilikan minoritas. Dan valuasi mereka ini tidak 100%. Artinya tawaran mereka ini tidak 100%. Sehingga valuasinya ini lebih baik daripada tawaran Qatar. Nah, yang menarik dan ditulis di Daily Mail ini adalah bagaimana tawaran Qatar ini sebenarnya secara signifikan ini lebih banyak daripada tawaran sebelumnya yang diajukan oleh Qatar. Walaupun valuasinya masih di bawah Ratcliffe. Tapi yang menarik adalah tawaran dari Qatar kepada Glazer ini sekarang. Artinya mereka siap nih membayar langsung saat ini. Artinya kalau memang dalam waktu dekat ya, artinya ya saat ini bisa dibilang demikian. Kalau seandainya memang Rain Group Glazer setuju, mereka langsung tuntas. Nggak pakai ABCD, nggak pakai babi bula. Mereka langsung bayar tuntas. Dan ini tawaran ini juga akan membebaskan hutang-hutang klub yang dikabarkan ini sekitar 536 juta pounds. Dikabarkan angkanya kan sekitar berapa tuh? 800 juta US dollar, kurang lebih sekitar situlah. Ini akan langsung selesai. Dan tawaran ini juga termasuk janji ataupun komitmen untuk melakukan investasi yang sangat signifikan untuk skuad Manchester United dan juga mengupgrade atau membangun Old Trafford. Dan proses ini ya sudah dilihat ya oleh Rain Group, kurang lebih demikian. Dan sekarang ini, nah ini yang menarik adalah bagaimana di artikel ini ditulis juga menantikan bagaimana respon dari Sir Jim Ratcliffe beserta Ineosnya mengenai tawaran terakhir ini. Pembicaraan dengan semua pihak ini masih akan terus berlanjut. Kalau seandainya Sir Jim Ratcliffe sukses,
salah satu proposalnya adalah mengambil 50% dari kepemilikan Manchester United, dan ini bisa saja ya secara gradual ya, secara bertahap melakukan take over dari klub sekitar 6 miliar. Jadi ya ditulis tadi bisa juga sih mereka Sir Jim Ratcliffe walaupun 50% sekian ya kan, artinya tetap mayoritas dan punya kesempatan untuk terus menambah kepemilikannya di Manchester United. Punya kesempatan, belum tentu akan diambil. Itu yang gue tangkap. Oke. Nanti akan gue bahas, tapi gue ingin memberikan tanggap atau ya update lainnya juga dari Center Devils terkait dengan tawaran terbaru dari Sheikh Jassim dari Qatar ini ya, mengatakan kalau ya dari Center Devils mengatakan tawaran ini secara signifikan lebih tinggi daripada tawaran sebelumnya walaupun valuasinya masih di bawah Sir Jim Ratcliffe. Ya, ini tawaran terakhir, take it or leave it ya. Jadi sekarang ini merupakan tawaran yang terakhir dari Sheikh Jassim, sekali lagi maaf agak belibet. Tawaran terakhir dari Sheikh Jassim untuk Glazer. Nah, bagaimana menurut gua mengenai tanggapan terakhir ini? Begini. Gua tahu mungkin Sobat Football United ketika ada kata-kata valuasinya masih di bawah Sir Jim Ratcliffe, lalu agak pesimis. Gua berpikir justru belum tentu Qatar ini akan ditolak. Karena begini, kalau seandainya memang tawaran dari Qatar ini yang mereka ketahui memang valuasinya masih di bawah Sir Jim Ratcliffe, mereka pasti tahu dong ya angkanya. Kalau mereka memang tidak memiliki faktor A, B, C ya yang bisa membuat mereka memenangkan, mereka tidak akan melakukannya. Menurut gue sih demikian. Tapi Qatar melaju nih dengan judul tawaran terakhir. Yang menarik adalah ini akan langsung dibayar. Itu menurut gue faktor besar. Dimana kalau Sir Jim Ratcliffe melihat justru Joel dan juga Avram Glazer ini sebagai pintu peluang untuk bisa memenangkan ya, Sheikh Jassim justru melihat keluarga yang lain. Bayangkan, keluarga yang lain ini kan mereka inilah yang ingin melepas kepemilikan di Manchester United. Berbeda dengan Joel Avram. Dan Sheikh Jassim menggunakannya dengan cara, ini langsung kalau mau. Sehingga ya nanti keluarga Glazer inilah yang akan menentukan, dan menurut gua bukan tidak mungkin selain Joel dan Avram Glazer itu, artinya keluarga Glazer yang lainnya akan memberikan tekanan kepada Joel dan juga Avram untuk bisa melepasnya. Joel dan Avram tentu saja pihak yang belum mau melepas, dan sehari kalau nggak salah, yang jelas terlihat kan, dan gue informasikan juga berada di London di salah satu hotel milik ayah dari Sheikh Jassim, dan erat kaitannya melakukan pembicaraan terkait dengan penjualan Manchester United. Dan ini bisa jadi mungkin dibicarakan juga ya hal-hal yang mungkin agak sedikit berbeda dengan juga Joel dan Avram, sehingga mereka dua ini mau melepas kepemilikannya di Manchester United. Lalu gue juga melihat ini membuka peluang lagi bagi Sir Jim Ratcliffe. Artinya apa? Deadline yang selama ini dikatakan ya, ini selesai sudah, nggak ada pakai deadline. Benar-benar siapa yang masih terus ingin berlanjut akan dilanjutkan, yang tidak ya sudah selesai. Tapi Qatar sudah mengatakan komitmennya bahwasannya ya sudah, ini yang terakhir, nggak akan ada lagi. Kalau mau diambil, kalau enggak. Mereka siap membayar langsung ya, tidak pakai struktur yang macam-macam. Mereka juga siap untuk membayarkan hutang dari Glazer terkait dengan Manchester United, sehingga ini menjadi kekuatan dari tawaran terakhir. Dan gue melihat apakah dengan valuasi yang lebih rendah daripada Ineos, daripada Sir Jim Ratcliffe, maka peluang dari Qatar ini lebih rendah ya, ataupun juga ya akan kalah. Enggak juga, karena di artikel tadi pun juga ditulis menantikan respon dari Sir Jim Ratcliffe, Ineosnya. Artinya pihak dari Glazer ini juga menantikan ada nggak respon balik. Nah, kenapa kok dinantikan respon baliknya itu? Karena kalau menurut gua paket tawaran yang berserta dengan poin-poinnya, nampaknya dari Qatar ini lebih unggul justru. Kalau gua secara ringan amatiran, gua melihatnya demikian.
secara valuasi mereka lebih rendah, tapi kan ada juga hal-hal lain di kesepakatan yang atau ya tawaran yang diajukan. Nggak cuma soal masalah uang aja, tapi mungkin ada hal-hal lain yang menempatkan justru sekarang ini Qatar. Dan Qatar sudah mengatakan komitmennya ini yang terakhir, udah. Ambil enggak. Walaupun ada tanda tanya juga sih ya dari gua secara dengan amatiran dengan banyak asumsi perkirakan kalau sumber dana Qatar ini kan besar sekali, tapi ternyata mereka valuasinya masih di bawah Sergeant Ratcliffe. Gua nggak tahu apa yang kenapa. Yang mungkin yang gua asumsikan, sekali lagi ini asumsi gua adalah ya Qatar tetap melihat bahwasannya harga atau valuasi yang ditetapkan oleh Glazer yang didekati oleh Sergeant Ratcliffe ini nggak masuk akal gitu loh, sangat terlalu tinggi sehingga mereka nggak mau bermain di sana. Mereka nggak mau bermain di valuasi itu, tapi mereka justru bermain di yang gua sekian ya, dengan kesepakatan atau tawaran lain adalah ABCD. Kalau memang ini langsung selesai. Jadi prosesnya cepat, dan menurut gua sebenarnya ini bagus loh. Kenapa? Karena akan mempercepat proses peralihan kepemilikan, sehingga kalau seandainya memang Qatar yang menjadi, Manchester United ini bisa cepat juga, lebih cepat bergerak untuk persiapan paling tidak yang paling dekat adalah musim depan dan juga hal-hal lainnya. Sehingga ya menurut gua mudah-mudahan sih ini ada kejelasan lebih setelah tawaran terakhir ini. Ini menurut gua sangat menarik, judul ini final offer. Artinya semakin dekat lagi. Sekarang kuncinya menurut gua ada di Glazer sih. Gua secara ringan amatiran berpikir kayaknya dari Ineos pun juga tidak akan melakukan counter offer lagi. Artinya sudah selesai dua pihak ini. Sekarang tinggal Glazer yang menentukan. Ada salah satu berita juga yang gua baca bulan ini. Artinya sebelum Juni ini akan sudah jelas siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Jadi akhir Mei sebelum awal Juni bahkan ya. Mudah-mudahan saja berita itu betul. Dan ya mungkin Sobat Football United ada yang berpikiran atau berkomentar, aduh capek banget ya. Sekali lagi ini komitmen gue di Football United selalu memberikan update sekecil apapun, sedikit apapun terkait dengan proses penjualan Manchester United. Karena menurut gue ini sangat penting. Sangat penting dan juga sangat menarik. Iya, gue juga menantikan ya finalnya akan seperti apa. Tapi kan menuju ke final itu ada tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan inilah yang ingin gue berikan update-nya ke Sobat Football United selanjutnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.